offside dan ada dua pemain di sana. Sikat. Gol yang primo. Berikan semangatmu. Itu dia pemirsa, cepat sekali transisi, umpan yang akurat, di mana posisi Dimas Derajat lolos dari jebakan offside. Marco Sani bersiap kirimkan umpan crossing. Alexandro bisa menyamakan kedudukan, bisa memaksimalkan sebuah crossing yang sempurna dari Marco Sani. Satu, Ciro Alves. Bahaya sikat. Luar biasa. Gol. Ada Beckham Putra ternyata pemirsa. Tidak bisa dijangkau oleh David da Silva. Tapi dua pemain mencoba. Masuk ke dalam Ciro. Ciro Alves dengan spesialisasinya yang memang sering melakukan Ciro Alves. Dan David da Silva. Gol. Persib Bandung pemirsa kembali unggul. Gol kedua sekaligus David da Silva di pertandingan kali ini. Lagi-lagi transisi positif. Bobotoh Auto tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Begini pernyataan sangat konyol dan aneh pelatih PSBS Biak usai dibombardir Persib tadi malam. Di luar dugaan malah ungkap hal bodoh kayak gini. Apakah yang diucapkannya? Simak selengkapnya hanya di sini. Pengakuan jujur Gustavo Franca usai laga sangat meyakinkan Persib tadi malam. Semua bobotoh Auto sangat merinding dahsyat melihat ini. Begini penjelasannya. Persija Auto menangis, kejang melihat ini. Begini, keputusan brilian cerdas Bojan Hodak usai menang super telak tadi malam bawa Persib ke puncak klasemen. Bisa bikin Bandung gempar seketika. Simak beritanya baik-baik. Jakmania Persija Auto kepanasan melihat ini. Biasanya nyindir-nyindir Persib di sosial media, tapi inilah reaksi membara hebat bobotoh usai pesta kemenangan tadi malam. Tonton video sampai selesai. Main simple berkelas Eropa. Debut Melson 5 tadi malam bisa bikin bobotoh sangat bangga. Ini statistiknya di laga Persib versus PSBS Biak. Begini pemaparannya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Bobotoh Auto tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Begini pernyataan sangat konyol dan aneh pelatih PSBS Biak usai dibombardir Persib tadi malam. Di luar dugaan malah ungkap hal bodoh kayak gini. Apakah yang diucapkannya? Simak selengkapnya hanya di sini. Kekalahan telak dengan skor 4-0 melawan Persib Bandung memunculkan berbagai pertanyaan tentang performa lini pertahanan PSBS Biak. Pasalnya, di saat klub-klub lain memanfaatkan tambahan kuota pemain asing untuk mendatangkan kiper berkualitas dari luar negeri, PSBS Biak justru tetap mempertahankan Mario Fabio Londok sebagai kiper utama mereka. Dalam laga debutnya di Liga 1, PSBS Biak harus menghadapi kenyataan pahit dengan kebobolan 4 gol dari Persib. Menanggapi situasi ini, pelatih PSBS Biak, Juan Schneider, menjelaskan alasan di balik keputusan untuk tidak merekrut kiper asing musim ini. Juan mengungkapkan bahwa mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk mendatangkan kiper asing selama jendela transfer kali ini. Dengan terbatasnya kesempatan, ia memilih untuk memanfaatkan kuota pemain asing yang ada dengan mendatangkan pemain di sektor-sektor lain yang dianggap lebih krusial. Sekarang tidak ada peluang untuk ambil pemain lagi, jelas Juan kepada media.
Selain itu, Juan juga memaparkan alasan mengapa Rivaldo Ferre dan Jim Kelly-Schroyer tidak diturunkan dalam laga tersebut. Banyak pihak yang berharap kedua pemain jebolan timnas Indonesia ini bisa memberikan kontribusi signifikan. Namun Juan merasa hal tersebut terlalu berisiko mengingat keterbatasan waktu latihan mereka bersama tim. Kamu tahu kapan mereka, Rivaldo Ferre dan Kelly-Schroyer, gabung sama klub. Mereka hampir tidak latihan sama kita, sedikit sekali. Harus hati-hati memasukkan mereka, tutupnya. Bagaimana menurut Anda tentang keputusan PSBS Biak dan strategi yang diambil Juan Schneider? Apakah Anda setuju dengan keputusan tersebut, ataukah ada solusi lain yang bisa diambil untuk memperbaiki performa tim? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pengakuan jujur Gustavo Franca usai laga sangat meyakinkan Persib tadi malam. Semua bobotoh auto sangat merinding dahsyat melihat ini. Begini penjelasannya. Bek tengah Persib Bandung, Gustavo Moreno de Franca, menilai kemenangan 4-1 atas PSBS Biak dalam laga pembuka Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Jumat, 9 Agustus 2024, sebagai pencapaian yang sangat penting. Dalam pertandingan tersebut, Franca tampil penuh dan berduet dengan Nick Kuipers di lini pertahanan Pangeran Biru. Bagi saya, ini bukan pertandingan yang mudah, tapi penting bagi kami untuk bisa meraih kemenangan. Kami juga tahu masih banyak hal yang bisa kami tingkatkan, ujar Franca setelah pertandingan. Franca percaya bahwa kemenangan ini akan menjadi motivasi besar bagi seluruh anggota tim untuk terus berjuang sepanjang kompetisi. Dengan kemenangan ini kami berada di jalur yang tepat. Sekarang kami hanya tinggal melihat ke depan dan berusaha untuk terus berkembang, tambahnya, menunjukkan optimisme yang tinggi. Apa pendapat Anda tentang penampilan Persib di laga pembuka ini? Apakah Anda setuju dengan Franca bahwa kemenangan ini adalah langkah awal yang positif? Berikan komentar Anda dan diskusikan bersama kami. Persija Auto menangis, kejang melihat ini. Begini, keputusan brilian cerdas Bojan Hodak usai menang super telak tadi malam bawa Persib ke puncak klasemen. Bisa bikin Bandung gempar seketika. Simak beritanya baik-baik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai kemenangan timnya atas PSBS Biak di laga pembuka Liga 1 2024-2025 bukanlah hal yang mudah. Meskipun skor akhir 4-1 terlihat meyakinkan, Bojan menegaskan bahwa Persib menghadapi perlawanan yang sangat sengit dari PSBS Biak. Saya sudah katakan sebelum pertandingan, ini akan menjadi laga yang sulit. Kedua tim diperkuat pemain-pemain yang bagus dan temponya cukup cepat di babak pertama, ujar Bojan Hodak. Dia mengakui bahwa meski timnya memiliki 3-4 peluang di awal pertandingan, Persib hanya berhasil mencetak 1 gol di babak pertama. Seharusnya kami bisa menghasilkan lebih banyak gol di babak pertama, tambahnya. Bojan juga mencatat bahwa di 15 menit awal babak kedua, PSBS Biak sempat menguasai permainan. Kami terlalu mundur ke belakang. Namun, setelah pergantian pemain, kami berhasil meningkatkan tempo permainan dan mencetak 3 gol tambahan, jelasnya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai strategi dan performa Persib dalam laga ini? Apakah Anda melihat ada area yang masih perlu diperbaiki? Ayo bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jakmania Persija Auto kepanasan melihat ini. Biasanya nyindir-nyindir Persib di sosial media, tapi inilah reaksi membara hebat bobotoh usai pesta kemenangan tadi malam. Tonton video sampai selesai. Persib Bandung mencatatkan hasil yang mengesankan dalam laga pembuka Liga 1 2024-2025 dengan meraih kemenangan besar atas PSBS Biak. Bertanding di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat, 9 Agustus 2024. Persib sukses menaklukkan tim promosi Liga 1 tersebut dengan skor 4-1. Pertandingan dimulai dengan dominasi Persib yang membuka skor melalui sontekan David da Silva pada menit ke-17, memanfaatkan umpan matang dari Dimas Drajat. Namun PSBS Biak membuat ribuan bobotoh yang hadir terdiam sejenak setelah Alexan Sandro berhasil menyamakan kedudukan dengan sundulan di menit ke-52. Tak lama setelahnya, Persib merespons dengan kembali unggul dan menambah keunggulan dengan 3 gol tambahan dari Beckham Putra, Ciro Alves, dan gol kedua David da Silva menutup pertandingan dengan skor akhir 4-1. Kemenangan ini jelas membangkitkan semangat bobotoh.
yang merayakan hasil positif ini sebagai langkah awal yang baik untuk mempertahankan gelar juara Liga 1. Berbagai ungkapan kebahagiaan dari Bobotoh terlihat di kolom komentar akun Instagram Persib setelah pertandingan. Akun SWChampe menulis, GG King Persib awal yai G baik, semoga konsisten dan bisa back-to-back. Sedangkan akun @tasikuyas menulis, Iu Persib aing mode tempur. Setelah sukses menghadapi PSBS Biak, Persib akan melanjutkan perjalanan mereka dengan laga tandang melawan Dewa United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada Senin 19 Agustus 2024. Apa pendapat Anda tentang performa Persib dalam pertandingan ini? Apakah Anda optimis dengan peluang mereka untuk mempertahankan gelar juara? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Main simple berkelas Eropa. Debut Mailson 5 tadi malam bisa bikin Bobotoh sangat bangga. Ini statistiknya di laga Persib versus PSBS Biak. Begini pemaparannya. Pemain asing terbaru Persib Bandung, Mailson 5, belum mampu mencatatkan debut yang sempurna di Liga 1 2024. Mailson 5 tampil sebagai starter saat Persib menjamu PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada Jumat malam 9 Agustus 2024. Dalam debutnya bersama Persib, Mailson 5 ditempatkan sebagai gelandang serang untuk mendukung trio Dimas Drajat, Ciro Alves, dan David da Silva. Pada babak pertama, Mailson 5 menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dengan beberapa umpan yang membahayakan pertahanan PSBS Biak. Mailson 5 juga ditunjuk sebagai eksekutor bola mati dan total mencatatkan 11 umpan sukses sepanjang pertandingan. Namun, meski tampil menjanjikan di 45 menit pertama, Mailson 5 hanya bermain selama 59 menit sebelum digantikan oleh Matteo Kocijan. Selama bermain, Mailson 5 hanya mencatatkan 1 tendangan tepat sasaran dengan 2 tendangan lainnya melenceng dari target. Di menit ke-12, ia menciptakan peluang emas yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan David da Silva, dan di menit ke-56, umpan pendeknya dari tendangan bebas tidak berhasil diselesaikan dengan baik oleh Ciro Alves. Meskipun Mailson 5 menunjukkan potensi, tampaknya ia masih membutuhkan waktu untuk benar-benar beradaptasi dengan tim. Dengan 33 pertandingan tersisa di Liga 1 2024, diharapkan performa Mailson 5 akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. Bagaimana pendapat Anda tentang debut Mailson 5 di Persib Bandung? Apakah Anda percaya ia akan segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi yang lebih besar di pertandingan mendatang? Ayo diskusikan pendapat Anda di kolom komentar. Presiden FIFA jumpa Erick Thohir. Puji perkembangan sepak bola Indonesia. Siap bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dengan cara ini. Simak baik-baik untuk mengetahui fakta sebenarnya. Presiden FIFA Gianni Infantino berjumpa Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Infantino memuji perkembangan positif sepak bola Indonesia. Pertemuan itu terjadi di Paris, Prancis, yang kini menjadi lokasi kantor anyar FIFA. Untuk itu, pimpinan dari federasi-federasi sepak bola sedunia pun diundang, termasuk Erick Thohir. Senang sekali bertemu dengan teman saya, Presiden PSSI dan anggota IOC, Erick Thohir, di Paris menjelang Olimpiade Paris. Tulis Gianni Infantino di akun media sosialnya.
Gianni mengapresiasi kiprah timnas Indonesia yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Termasuk kejutan timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23 dan bahkan nyaris lolos ke Olimpiade andaikan tidak kalah di tangan Guinea di partai playoff. Sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan besar baru-baru ini dengan berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ujar Gianni. Mereka juga menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara mereka yang hebat. Dukungan FIFA untuk Indonesia dari segala sisi. Malaysia dan Vietnam bisa iri, dengki, dan teriak-teriak kepanasan, gak jelas jika melihatnya. Pamer senyuman bareng Presiden FIFA, Erick Thohir. Terima kasih Presiden Gianni. Ketum PSSI Erick Thohir berfoto bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam foto yang diunggahnya di media sosial Instagram, Erick Thohir dan Gianni Infantino tersenyum sambil memegang vandel FIFA. Erick Thohir dan Gianni Infantino bertemu di Paris. Pada foto unggahnya itu, Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Gianni untuk transformasi sepak bola Indonesia. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Prancis sebelum Olimpiade Paris 2024. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni. Tulis Erick Thohir di laman Instagramnya. Lebih lanjut, Menteri BUMN itu mengatakan berbagai pencapaian sepak bola Indonesia memang berkat dukungan dari Gianni. Dia pun sangat senang Indonesia terus dipercayai menggelar berbagai ajang ternama dari FIFA. Dengan kepercayaan dan dukungan dari Presiden Gianni, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 tahun 2023. Ini menjadi turnamen level dunia pertama yang diadakan di Indonesia. Katanya, Erick Thohir mengatakan capaian positif Indonesia pun tidak hanya sebatas menggelar ajang internasional saja. Akan tetapi juga sejalan dengan prestasi timnas Indonesia yang melakukan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia U23 juga berhasil mencatatkan sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23. Di level senior, timnas Indonesia juga berhasil melangkah ke babak kedua Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan luar biasa dari Presiden Gianni untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih Presiden Gianni yang selalu berusaha sepenuh hati untuk membuat sepak bola selalu dicintai di seluruh dunia. Tukas Erick Thohir.